Hai, assalamualaikum. Saya Suci Anggraini dengan NIM 22051516009 ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Asia Selatan, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kita yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Jadi tanpa memperlama pembukaan, langsung aja kita masuk ke materi. Perang tahun 1965 antara India dan Pakistan merupakan konflik kedua di antara kedua negara tersebut terkait status negara bagian Jammu dan status negara bagian Kashmir. Nah, pembentrokan ini bukannya menyelesaikan pertikaian, namun malah melibatkan dua negara yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan cara mempunyai implikasi penting bagi keterlibatan negara adibaya selanjutnya, di mana perselisihan wilayah ini itu bermula dari proses dekolonisasi di Asia Selatan. Nah, ketika koloni Inggris ini berada di India dan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1947, wilayah tersebut terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama itu negara sekuler India, dan yang kedua itu Pakistan yang mayoritasnya penduduknya Islam, di mana India itu adalah Hindu. Dan Pakistan ini terbelah juga menjadi dua bagi yang tidak bersebelahan. Yang pertama itu Pakistan Timur, dan yang kedua itu Pakistan Barat yang dipisahkan oleh bangsa India ini. Dan negara bagian Jammu dan Kashmir ini yang mayoritas penduduknya Muslim, tetapi pemimpinnya ini beragama Hindu. Nah, berbatasan dengan India dan Pakistan Barat, perdebatan mengenai negara mana yang akan menggabungkan negara tersebut menyebabkan perang India dengan Pakistan. Nah, perang ini terjadi pertama kali itu pada 1947 sampai 1948 yang berakhir dengan mediasi PBB. Nah, Jammu dan Kashmir juga dikenal sebagai Kashmir India atau hanya Kashmir bergabung dengan Republik India. Namun, pemerintah Pakistan ini tetap percaya bahwasannya negara mayoritas Muslim ini juga berhak menjadi milik Pakistan tersebut. Memasuki tahun 1965, konflik ini kembali terjadi ketika pasukan Pakistan dan India ini semakin brutal, di mana mereka itu semakin memberontak mengenai wilayah yang disengketakan di sepanjang perbatasan antara kedua negara tersebut, di mana permusuhan ini semakin memuncak pada bulan Agustus ketika tentara Pakistan ini berusaha merebut wilayah Kashmir ini secara paksa. Namun upaya itu bukannya membuahkan hasil, malah terbilang nol besar, nggak ada hasil dari hal itu. Dan perang India-Pakistan yang kedua itu malah mengalami jalan buntu. Dan kali ini politik internasional perang dingin mempengaruhi sifat konflik tersebut. Dan Amerika Serikat ini juga memiliki sejarah hubungan ambivalen dengan bangsa India ini. Dan selama tahun 1950-an, para pejabat Amerika Serikat ini memandang kepemimpinan India dengan secara hati-hati karena keterlibatan India dalam gerakan non-blok, dan khususnya perang penting mereka pada konferensi Bandung tahun 1955. Amerika Serikat ini berharap untuk menjaga keseimbangan kekuatan regionalnya, yang berarti tidak membiarkan bangsa India ini bisa memengaruhi perkembangan politik negara-negara lainnya. Namun konflik pembatasan yang dilakukan pada tahun 1962 antara India dan Tiongkok berakhir dengan kemenangan bangsa Tiongkok ini, dan bangsa Tiongkok ini menentukan dan memotivasi Amerika Serikat dan juga Inggris untuk memberikan pasokan militer kepada angkatan darat bangsa India ini. Dan setelah pembentrokan dengan bangsa Tiongkok ini, India juga meminta bantuan oleh Soviet yang menimbulkan ketegangan pada hubungan antara Amerika Serikat dengan bangsa India. Namun Amerika Serikat juga memberikan bantuan pembangunan yang cukup besar kepada India sepanjang tahun 1960-an dan sampai 1970-an. Mari kita singgung hubungan antara Amerika Serikat dengan Pakistan. Secara konsisten ini selalu berbau positif, di mana pemerintah Amerika Serikat ini sangat memandang Pakistan ini sebagai salah satu contoh negara Muslim yang selalu menghargai segala bentuk bantuan yang masuk ke bangsa Pakistan dalam melawan ekspansi komunis dengan cara mereka ini bergabung oleh Organisasi Perjanjian Asia Tenggara atau SEATO pada tahun 1954.
dan Fakta Baghdad yang kemudian nama ini berganti nama menjadi Organisasi Perjanjian Sentral atau SENTO pada tahun 1955. Dan ketertarikan Pakistan ini pada fakta ini berasal dari keinginannya untuk mengembangkan kemampuan kekuatan kemiliteran dan pertahanannya yang bisa dikatakan sangat jauh lebih lemah dibandingkan bangsa India. Dan Amerika Serikat ini disusul dengan Inggris selalu memberi pemasokan senjata ke Pakistan pada selama peristiwa itu tersebut. Dan setelah pasukan Pakistan ini menginvasi daerah Kashmir, India ini bergerak sangat cepat untuk menginternasionalkan perselisihan regional tersebut, di mana ia mulai meminta PBB ini untuk mengulangi perannya dalam perang India dan Pakistan, dan mengakhiri konflik saat itu juga, di mana Dewan Keamanan ini malah mengeluarkan resolusi 211 pada tanggal 20 September yang menyerukan pengakhirannya dan pertempurannya dalam negosiasi mengenai penyelesaian masalah Kashmir tersebut. Dan Amerika Serikat serta Inggris ini juga ikut serta mendukung keputusan dari PBB dengan memutuskan pasokan senjata kepada kedua bangsa itu. Namun larangan ini berdampak sangat signifikan kepada dua negara tersebut, di mana Pakistan ini malah lebih merasa kembali menjadi lemah karena kekuatan militernya jauh lebih lemah dibandingkan dengan India. Sudah saya katakan tadi, di mana resolusi PBB dan penghentian penjualan senjata ini secara pelan-pelan ini mempunyai dampak secara langsung, di mana India ini mulai menerima gencatan pada 21 September dan Pakistan ini menerima gencatan pada 22 September. Namun gencatan senjata ini tidak mampu menyelesaikan status wilayah Kashmir ini, dan kedua belah pihak ini menerima Uni Soviet ini sebagai mediator pihak ketiga, di mana negosiasi dan Tashkent ini berakhir pada bulan Januari pada tahun 1966 dengan kedua belah pihak melepaskan klaim teritorial mereka dan menarik pasukan mereka dari wilayah yang disengketakan tersebut, di mana perang ini mulai berakhir dengan status QUO, di mana India ini menguasai sebagian besar wilayah Kashmir, sementara Pakistan juga menguasai bagian Kashmir yang lainnya. Oke, makasih ya udah mau lihat sampai akhir. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.